Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Minggu 25 Oktober 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Agus Malo CSSR dari Sumba. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari pendengar setia Daily Fresh Juice dan Renungan Mutiara Pagi yang berbahagia dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah bersama keluarga, sahabat, kenalan, bersama komunitas umat beriman dimanapun Anda berada. Entah di gereja, entah di rumah dengan mengikuti live streaming atau ibadah keluarga. Semoga kita senantiasa penuh semangat, penuh sukacita, penuh iman dan harapan menjalani hari ini. Hari Minggu biasa yang ke-30 tahun A, 25 Oktober 2020. Saya Romo Agus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian merenungkan Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman, pendengar setia Daily Fresh Juice dan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita mendengar bahwa orang-orang Farisi mencobai Yesus tentang hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat. Dan Yesus menegaskan bahwa hukum yang terutama atau yang terbesar adalah hukum kasih kepada Allah dan kepada sesama. Hukum kasih yang ditegaskan atau yang diajarkan Yesus adalah hukum yang sempurna di dalam tindakan, bukan di dalam kata-kata. Sebuah kata bijak mengatakan demikian, bahwa kasih itu bukan kata-kata, tetapi kasih itu adalah tindakan. Artinya, kasih itu menjadi kasih karena dilakukan dalam tindakan nyata, bukan sekedar dalam kata-kata. Akan tetapi saudara-saudari, bagaimanakah praktek kita mengasihi Allah dan sesama? Betul kita menghafal hukum kasih. Betul kita tahu dengan detil hukum cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Tetapi bagaimana praktek kita mengasihi? Saudari-saudara, dalam pengalaman kita mudah sekali dan biasa sekali menghafal hukum cinta kasih,
hukum yang utama. Tapi praktek memang harus kita akui juga, kita sungguh sering jatuh dan bangun. Mungkin kita mengasihi Tuhan tetapi belum tentu kita mengasihi sesama. Banyak orang sudah merasa baik kalau dia banyak berdoa meskipun banyak juga tidak melakukan kebaikan kepada sesama. Ada banyak orang merasa sudah baik kalau tidak berbuat jahat. Mungkin kita mengasihi sesama, tapi belum tentu dengan kesadaran karena kita mengasihi Tuhan, atau karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Demikian juga kita sering mengasihi menurut kategori-kategori kita. Kita mengasihi hanya mereka yang mengasihi kita. Kita berbuat baik hanya kepada mereka yang berbuat baik kepada kita. Untuk itulah saudara-saudari, baiklah kita mendalami tentang hukum kasih kepada Allah dan kepada sesama. Bagaimana praktek kita mengasihi? Bagaimana pemahaman kita tentang kasih kepada Allah? Saya ingin mengajak kita saudara-saudari pada kesempatan ini belajar dari tulisan Reginald Lagrange dalam bukunya yang berjudul Christian Perfection and Contemplation According to Saint Thomas Aquinas and Saint John of the Cross. Kesempurnaan Kristiani dan kontemplasi menurut Santo Thomas Aquinas dan Santo Yohanes dari Salif. Lagrange mengatakan bahwa setiap orang dapat mengasihi Allah dengan tingkatan yang berbeda-beda. Pada tingkatan pertama, seseorang berusaha agar dia tidak jatuh ke dalam dosa berat. Jadi cara dia mengasihi Tuhan adalah dengan berusaha agar tidak jatuh ke dalam dosa berat. Dan juga berusaha untuk melawan kelemahan-kelemahan dan kecenderungan berbuat dosa atau konkupisенsi. Pada tahap ini, seseorang masih berfokus pada bagaimana caranya untuk menghindari dosa-dosa yang dulu sering dia lakukan. Dengan kata lain, saudari-saudara, orang-orang dalam tingkatan pertama ini senantiasa berusaha untuk menghindari dosa berat. Itu cara mengasihi Tuhan pada tingkatan pertama menurut Lagrange. Pada tahap yang kedua, seseorang bukan lagi berfokus pada menghindari dosa, melainkan pada bagaimana bertumbuh di dalam kebaikan, di dalam kebajikan-kebajikan. Pada tahap ini, seseorang mulai berpikir apa yang dapat dilakukannya untuk dapat semakin memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang dapat dilakukannya agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sudah ada perkembangan di situ, bukan sekedar menghindari dosa berat sebagai cara mengasihi Tuhan, tetapi bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan untuk memuliakan Tuhan. Dia bertumbuh di dalam kasih dengan cara berbuat kasih. Tahap yang terakhir adalah tahap sempurna, heroic love. Dalam tahap ini, seseorang secara sadar tidak mau dan dengan segala kekuatannya berusaha untuk menghindari bukan hanya dosa berat, tapi juga dosa-dosa kecil sekalipun. Walaupun kadang dia masih melakukan dosa kecil, namun dosa-dosa kecil ini terjadi dengan tidak disengaja. Secara aktif dia mencoba menghilangkan apa yang tidak sempurna dalam dirinya, sehingga seluruh akal budi, perbuatan, dan perkataannya ditujukan untuk menyenangkan hati Tuhan.
Dia setia terhadap inspirasi dorongan Roh Kudus dan menjalankan semua hal, termasuk hal-hal yang kecil, dengan cinta yang besar. Dia sekaligus lemah lembut, namun juga kokoh dalam imannya. Dalam tahap ini, tahap sempurna, seseorang juga mempunyai derajat kerendahan hati yang sempurna. Walaupun kehidupan spiritualnya berkembang dengan sempurna, namun dia justru melihat dirinya yang paling rendah dari manusia lain. Karena hidupnya senantiasa dipenuhi dengan sinar ilahi, maka dia dapat melihat apa-apa yang tidak sempurna dalam dirinya secara jelas, dan pada saat yang bersamaan dia melihat Allah yang adalah segalanya. Dalam kondisi seperti inilah orang dalam derajat kasih yang tertinggi atau derajat yang sempurna juga akan mempunyai derajat kerendahan hati yang tertinggi. Saudari-saudaraku, kita bisa melihat, kita bisa berintrospeksi praktek kita secara pribadi, masing-masing kita sampai pada tahap keberapa, atau kita ada pada tahap mana? Tahap pertamakah yang berusaha mengasihi Allah dengan menghindari dosa-dosa berat? Atau kita pada tahap keduakah yang bukan hanya menghindari dosa berat, tapi mulai melakukan kebaikan-kebaikan untuk memuliakan Tuhan? Ataukah kita pada tahap terakhir, tahap yang sempurna, di mana kita berusaha bukan hanya menghindari dosa berat, bukan hanya melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan Tuhan, tapi juga menghindari dosa-dosa yang kecil, menghindari segala kecenderungan-kecenderungan untuk kembali jatuh dalam dosa kecil. Tapi pada tahap ini juga kerendahan hati semakin sempurna. Orang menjadikan Allah sebagai segalanya. Kita ada pada tahap yang mana dalam praktek mengasihi Tuhan, praktek mencintai Tuhan. Dalam kaitan dengan itu, saudara-saudari, yang tidak kalah pentingnya adalah 3 tingkat kesempurnaan kasih di atas juga berhubungan dengan kasih terhadap sesama. Dalam tingkat awal, seseorang akan mengasihi orang-orang dia kenal tanpa mengabaikan orang-orang lain. Di tingkat yang kedua, seseorang dapat mengasihi orang-orang asing yang tidak dikenalnya. Dan di tingkat kesempurnaan, tingkat terakhir, ia dapat mengasihi musuh-musuhnya. Jadi lengkap saudara-saudari bagaimana praktek kita mengasihi Allah dalam 3 tingkatan tadi. Dan pada bagian yang terakhir ini bagaimana kita mengasihi sesama. Kita bisa berintrospeksi, moga-moga kita semakin sadar, semakin berusaha untuk sempurna di dalam mengasihi Allah dan sesama. Tapi perlu juga menjadi catatan bahwa seseorang dapat bertumbuh dari tingkat awal ke tingkat yang lebih tinggi, namun juga dapat jatuh dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang paling awal. Hanya rahmat Allah dan kesediaan untuk terus bekerja sama dengan rahmat Allah dan juga tuntunan karunia Roh Kudus yang memungkinkan seseorang untuk mencapai kesempurnaan kasih. Saudari-saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kasih adalah ukuran untuk menilai sampai tahap mana kita telah mengikuti Kristus Sang Guru. Moga-moga dengan terus berusaha mengasihi Allah dan sesama, semakin nyatalah bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes bab 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu mengasihi aku, jika kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati.
Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita sekalian. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, resapilah kami dengan semangat cinta kasih, sebagaimana diajarkan oleh Yesus Putramu. Semoga kasih jugalah yang menuntun hidup kami dan membebaskan batin kami untuk siap sedia melakukan segala yang berkenan kepadamu dalam kehidupan kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, aktivitas, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 25 Oktober 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Agus Malo untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.